Bayangkan jika dalam kehidupan yang penuh derita, seseorang menemukan persahabatan yang tak terduga dengan makhluk yang jauh dari imajinasi manusia. Kisah ini bukan hanya tentang bertahan hidup, tetapi tentang ikatan yang lebih dalam dari sekadar darah dan daging. Ini adalah cerita Budi, anak yatim piatu yang menemukan sahabat sejati dalam diri seekor ular raksasa. Budi adalah seorang anak yatim piatu berusia 10 tahun yang hidup dalam bayang-bayang kesedihan setelah orang tuanya meninggal dalam sebuah kecelakaan tragis. Pada usia yang sangat muda, Budi harus menerima kenyataan pahit bahwa dunia yang dulu penuh kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya, kini hancur berantakan. Rumah yang dulu menjadi tempat bermain dan berlari bersama ayah dan ibunya, kini berubah menjadi sebuah tempat yang dingin dan sunyi. Kehilangan kedua orang tuanya tidak hanya membuatnya kehilangan tempat berlindung, tetapi juga kehilangan segala pegangan yang selama ini menjadi tumpuan hidupnya. Tanpa orang yang bisa diandalkan, Budi hanya bisa merasakan sakit yang mendalam, disertai dengan rasa ketidakadilan yang melanda hatinya. Hidup tanpa orang tua di usia yang begitu muda bukanlah hal yang mudah. Ketika semua orang yang seharusnya peduli padanya hanya memberikan rasa iba, Budi merasa seperti tak ada tempat untuknya di dunia ini. Bahkan, ketika ia tinggal di rumah keluarga besar, tempat orang tuanya dahulu bertahan hidup, rumah itu pun dengan mudah diambil alih oleh pamannya yang tamak dan egois. Paman Budi, yang seharusnya memberikan perlindungan dan kasih sayang, justru memperlakukan Budi dengan keras dan acuh tak acuh. Ia dipaksa untuk tidur di tempat yang sempit dan tidak nyaman, sementara paman dan keluarganya hidup dalam kemewahan. Tidak ada yang peduli akan perasaannya, dan Budi merasa terbuang. Kehilangan orang tua yang sangat dicintainya terasa seperti kehilangan segalanya, dan dia merasa seperti tak memiliki lagi tempat yang aman. Di tengah keterasingannya, Budi merasa seolah dunia tidak memberinya tempat untuk bertumbuh. Setiap hari adalah perjuangan untuk mencari makan dan bertahan hidup. Banyak orang yang menatapnya dengan kasihan, namun tak ada yang benar-benar peduli. Meski begitu, Budi tidak mau menyerah begitu saja. Ia berusaha untuk tetap hidup, meski hanya dengan apa yang bisa ia temui di jalanan. Tak jarang, ia harus tidur di jalanan dengan perut kosong, menahan dinginnya malam yang menusuk tubuh kecilnya. Namun, meski begitu, dalam hatinya masih ada secercah harapan bahwa suatu saat ia akan menemukan tempat yang lebih baik, tempat di mana ia bisa merasakan kebahagiaan dan kedamaian yang hilang. Kehidupan yang keras membuat Budi semakin kuat, meskipun terkadang ia merasa lelah dan terpuruk dalam keputusasaan. Namun, takdirnya akan berubah ketika ia memutuskan untuk melarikan diri ke hutan Sumatera, jauh dari dunia yang telah menyakitinya. Di sanalah, kehidupannya yang baru akan dimulai, dan sebuah persahabatan yang tak terduga akan mengubah segalanya. Suatu hari, dengan langkah penuh keraguan namun tekad yang kuat, Budi memutuskan untuk melarikan diri dari kehidupan yang penuh penderitaan di kota dan menuju hutan Sumatera. Ia tak tahu apa yang akan ia temui di sana, tetapi yang ia tahu, hutan itu adalah satu-satunya tempat yang jauh dari segala rasa sakit yang menghimpitnya. Meninggalkan kehidupan yang ia kenal, Budi berjalan tanpa tujuan pasti, hanya mengandalkan insting dan keberanian yang masih tersisa dalam dirinya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi ia merasa bahwa jauh di dalam hatinya, hutan itu akan memberikan kelegaan dari kesedihan yang menghantui setiap harinya. Sesampainya di hutan, Budi merasa terpesona dengan keheningan alam yang begitu berbeda dengan riuhnya kehidupan kota. Di sana, ia merasa seolah-olah dunia berhenti sejenak, memberikan ruang untuk dirinya berpikir dan bernapas. Namun, meskipun ia merasa sedikit lebih bebas, hutan itu ternyata jauh lebih menantang daripada yang ia bayangkan. Hutan Sumatera yang lebat dan penuh misteri ini tidak memberi kenyamanan seperti yang ia harapkan. Suara gemerisik daun dan panggilan binatang liar menjadi teman setianya, sementara tubuh kecilnya harus berjuang keras untuk bertahan hidup. Ia berkelana tanpa arah, hanya berharap bisa menemukan makanan dan tempat yang aman untuk berteduh. Suatu hari, saat berjalan di tengah hutan yang semakin dalam, Budi menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan. Sebuah ular raksasa yang terjerat dalam sebuah perangkap pemburu. Sanca, begitu Budi memberi nama ular itu, tergeletak lemah dengan luka-luka di tubuhnya. Darah mengalir dari beberapa bagian tubuhnya yang terluka. Budi merasa takut, tetapi rasa belas kasihnya jauh lebih besar. Ia tahu,
Meskipun ular itu tampak menakutkan, ia tidak bisa membiarkan makhluk besar itu menderita. Tanpa berpikir panjang, ia menghampiri Sancha dan berusaha mengeluarkannya dari perangkap. Dalam keadaan setengah takut dan setengah ingin membantu, Budi merawat luka-luka Sancha dengan bahan yang bisa ia temukan di hutan. Dengan hati yang penuh kasih, Budi memberi makan Sancha dengan apa yang ia temui, berharap ular raksasa itu bisa sembuh. Hari demi hari, Budi merawat Sancha dengan tekun, dan tak lama setelah itu, mereka mulai membentuk ikatan yang tak terduga. Sancha, meskipun seekor ular besar yang seharusnya menakutkan, ternyata menjadi pelindung yang setia bagi Budi. Ular itu, dengan segala kekuatan dan kecerdasannya, menjaga Budi dari bahaya hutan, bahkan dari pemburu-pemburu yang mencari ular raksasa seperti dirinya. Di balik ketakutan Budi terhadap makhluk besar itu, ia mulai merasakan kedamaian yang belum pernah ia alami sebelumnya. Sancha bukan hanya sekadar penyelamat hidupnya, tetapi juga teman yang mengajarkannya arti persahabatan dan kesetiaan yang tulus. Mereka menjadi dua makhluk yang saling bergantung satu sama lain, dengan hutan yang luas dan tak terjamah sebagai tempat perlindungan mereka. Dalam pelukan hutan Sumatera, Budi menemukan sesuatu yang lebih dari sekadar bertahan hidup. Ia menemukan bahwa kadang-kadang, persahabatan yang tidak terduga datang dari tempat yang paling tidak kita harapkan. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan Budi serta Sancha semakin menyatu dalam kehidupan yang penuh tantangan. Mereka belajar untuk saling mengandalkan, bertahan hidup di tengah hutan yang luas dan penuh bahaya. Dalam kehidupan baru ini, Budi mulai melihat alam dengan cara yang berbeda. Setiap hembusan angin, setiap gemerisik daun, dan setiap langkah Sancha yang besar di antara pepohonan memberikan Budi rasa kedamaian yang sebelumnya tak pernah ia rasakan. Di sini, di tengah hutan yang sepi dan jauh dari dunia yang pernah ia kenal, ia menemukan ketenangan. Namun, kedamaian itu datang dengan harga. Kehidupan mereka penuh perjuangan, dan setiap hari adalah tantangan baru yang harus mereka hadapi bersama. Sancha, ular raksasa yang dulu ia temui dalam keadaan terluka, kini menjadi pelindung utama Budi. Dengan tubuhnya yang besar dan kekuatan luar biasa, Sancha tidak hanya menjadi teman, tetapi juga penjaga yang setia. Setiap kali ada ancaman, baik itu dari binatang buas yang berkeliaran atau pemburu yang mencoba mencari ular besar untuk dijadikan buruan, Sancha selalu berada di sana untuk melindungi Budi. Budi merasa aman di sisi sahabatnya, meskipun ia tahu bahwa hidup mereka sangat bergantung pada kemampuan Sancha untuk menjaga mereka berdua tetap selamat. Bahkan saat badai datang, saat hujan turun deras dan angin bertiup kencang, Sancha akan melindungi Budi dengan tubuh besarnya, menutupi tubuh Budi dari hujan dan menjaga agar mereka tetap bertahan hidup. Namun, hidup di hutan bukanlah hal yang mudah. Budi dan Sancha harus berjuang untuk makanan setiap hari, mencari sumber air bersih, dan bertahan dari cuaca buruk yang kadang datang tanpa peringatan. Suatu hari, ketika Budi sedang mencari makanan, ia hampir saja terjatuh ke dalam jurang yang dalam. Dengan cepat, Sancha meluncur dengan kecepatan luar biasa, menggunakan tubuhnya yang besar untuk menarik Budi kembali ke tempat yang aman. Keberanian dan kesetiaan Sancha membuat Budi merasa sangat beruntung, meskipun ia sering merasa terisolasi dan terasing dari dunia luar. Kehidupan yang mereka jalani di tengah hutan, meskipun keras, membuat Budi semakin kuat. Ia belajar banyak hal, cara berburu, cara menilai arah angin, dan bagaimana hidup berdampingan dengan alam, meskipun seringkali ia merasakan kesulitan yang luar biasa. Di sisi lain, meskipun Sancha memberikan perlindungan dan persahabatan yang luar biasa, Budi tak bisa menghindari perasaan kesepian yang kadang muncul di hatinya. Walaupun Sancha adalah teman yang luar biasa, ia adalah seekor ular raksasa, bukan manusia. Kadang-kadang, Budi merindukan suara manusia, berbicara dengan teman sebaya, atau hanya mendengar tawa yang penuh kehangatan. Namun, setiap kali perasaan kesepian itu datang, ia akan melihat Sancha, yang selalu ada di sisinya, siap menjaga dan menemani. Dalam dirinya, Budi menemukan kekuatan baru, bahwa meskipun hidup mereka penuh tantangan, ia tidak lagi merasa sendirian. Di hutan ini, ia memiliki sahabat sejati yang tak akan pernah meninggalkannya. Dan dengan itu, Budi merasa lebih kuat daripada sebelumnya. Setiap hari yang mereka jalani semakin mempererat ikatan mereka. Budi merasa bahwa Sancha bukan sekadar teman,
tetapi keluarga yang ia miliki setelah kehilangan orang tuanya. Alam mengajarkan Budi tentang ketahanan, kesabaran, dan arti sesungguhnya dari hidup, bahwa hidup bukan hanya tentang bertahan dari badai, tetapi tentang menghargai setiap detik yang kita miliki bersama orang-orang atau makhluk yang kita cintai. Dan di hutan itu, Budi menemukan rumah yang baru, tempat di mana persahabatan sejati dan kasih sayang yang tulus bisa tumbuh, bahkan di antara dua makhluk yang sangat berbeda. Namun, seiring berjalannya waktu, perasaan yang rumit mulai tumbuh dalam hati Budi. Meski kehidupan di hutan telah memberinya kedamaian yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya, rasa kerinduan akan dunia luar tak bisa ia hindari. Kehidupan bersama Sanca di tengah hutan Sumatera memberikan kenyamanan dan kebersamaan, tetapi Budi merasa ada sesuatu yang lebih besar yang harus ia temui. Ia mulai berpikir tentang masa depan, tentang apa yang akan terjadi setelah semua ini. Kehidupan bersama Sanca telah mengajarkannya banyak hal tentang bertahan hidup, tetapi dalam hatinya, Budi tahu bahwa ia harus melangkah keluar untuk mencari sesuatu yang lebih dari sekadar bertahan hidup, sesuatu yang lebih manusiawi, sebuah kehidupan yang lebih bermakna di luar hutan yang luas ini. Pada suatu malam yang tenang, saat bulan bersinar terang di atas hutan, Budi duduk di tepi sungai bersama Sanca. Udara malam itu sejuk, dan suara gemericik air mengalir mengiringi perasaan Budi yang sedang berkecamuk. Ia menatap bintang-bintang yang berkelip di langit dan berkata pelan, "Sanca, aku merasa ada yang kurang. Aku senang berada di sini, bersamamu, tapi aku merindukan dunia luar. Aku ingin tahu lebih banyak tentang hidup di luar hutan ini. Aku ingin melihat dunia, bertemu orang-orang, dan merasakan kehidupan yang berbeda." Sanca, yang selalu diam dan mendengarkan, merespons dengan cara yang hanya bisa dipahami Budi, dengan menundukkan kepalanya dan menyentuh perlahan tangan Budi dengan tubuhnya yang besar. Meski tak bisa berbicara, Budi tahu bahwa Sanca mengerti. Persahabatan mereka yang sudah begitu dalam membuat Budi merasa bahwa ini adalah saat yang sulit. Meninggalkan Sanca, yang telah menjadi sahabat sejati dan pelindungnya, bukanlah keputusan yang mudah. Tetapi, rasa ingin tahu dan harapan untuk menemukan kehidupan yang lebih luas di luar hutan semakin membara dalam dirinya. Hari-hari berikutnya diisi dengan kebingungannya antara cinta yang mendalam kepada sahabatnya dan impian yang tumbuh untuk merasakan dunia yang lebih besar. Dalam diri Budi, tumbuh perasaan yang saling bertentangan, kesetiaan pada Sanca yang telah menemaninya melalui segala kesulitan, dan impian untuk menemukan kehidupan yang lebih baik di luar sana. Ia seringkali bertanya-tanya, apakah ia bisa menjalani keduanya? Tapi semakin lama ia berpikir, semakin ia sadar bahwa untuk tumbuh, ia harus menghadapi dunia luar, meskipun itu berarti meninggalkan sahabat terbaiknya. Akhirnya, setelah berhari-hari merenung dan merasakan beratnya perpisahan yang akan datang, Budi memutuskan untuk berbicara dengan Sanca. Pada hari yang penuh kesedihan itu, ia mendekati ular raksasa yang telah menjadi sahabat sejatinya. "Sanca," katanya dengan suara berat, "aku harus pergi. Aku tahu kau akan selalu menjaga dirimu sendiri, tapi aku harus mencari sesuatu yang lebih besar. Aku harus menemukan kehidupan di luar hutan ini, untuk aku dan untuk masa depanku." Air mata mengalir di mata Budi, meskipun ia tahu bahwa perpisahan ini adalah bagian dari perjalanan hidup yang lebih besar. Sanca, meski dengan berat hati, merelakan Budi pergi. Dengan perlahan, Sanca menjulurkan tubuhnya dan membelai Budi dengan lembut, seolah memberi restu pada keputusan yang sulit ini. Budi merasakan kesedihan yang mendalam, tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini adalah langkah yang harus ia ambil untuk menemukan dirinya sendiri. Mereka berpisah di bawah sinar bulan, dengan janji dalam hati bahwa suatu hari mereka akan bertemu lagi, tidak hanya sebagai teman, tetapi sebagai dua makhluk yang saling menghargai dan merindukan persahabatan yang telah terjalin. Bertahun-tahun berlalu sejak perpisahan yang penuh air mata itu, dan kehidupan Budi yang dulu penuh dengan penderitaan kini berubah drastis. Dengan tekad yang kuat dan semangat yang baru, ia mulai menapaki dunia luar, jauh dari hutan yang telah memberinya banyak pelajaran. Budi menjalani hidupnya dengan penuh ketekunan, mencari pekerjaan, belajar berbagai keterampilan, dan membangun karir yang akhirnya membawanya ke titik di mana ia meraih kesuksesan yang tak terbayangkan sebelumnya. Namun, meskipun segalanya telah berubah, satu hal tetap tak tergantikan dalam hidupnya, kenangan tentang Sanca,
sahabat sejatinya yang telah memberinya perlindungan dan kebahagiaan di tengah kegelapan hidup. Suatu hari, ketika Budi sedang menjelajahi sebuah gua yang jauh dari keramaian, ia menemukan sesuatu yang sangat berharga, sebuah batu permata langka yang bersinar terang. Batu itu seolah memberi harapan baru dalam hidupnya. Dengan menjual batu permata itu, Budi berhasil meraih kekayaan yang luar biasa. Ia menjadi seorang pria kaya, dihormati di masyarakat, dan hidup dalam kenyamanan yang tak pernah ia impikan sebelumnya. Kehidupan yang penuh dengan kemewahan dan kenyamanan datang begitu saja setelah bertahun-tahun berjuang di jalan yang penuh rintangan. Namun, meskipun ia memiliki segalanya, Budi merasa ada kekosongan dalam dirinya yang tidak bisa diisi dengan uang atau harta. Setiap kali ia melihat kekayaannya, hatinya terasa berat. Harta yang ia peroleh bukanlah jawaban bagi kerinduan yang mendalam dalam hatinya. Ia merindukan Sancha, sahabat yang telah menemaninya melewati masa-masa sulit di hutan, yang mengajarkannya tentang arti kesetiaan, persahabatan, dan bagaimana bertahan hidup di tengah kesulitan. Meski dunia luar memberinya kemewahan, kenangan tentang kehidupan sederhana bersama Sancha membuat Budi merasa tidak lengkap. Setiap malam, ia teringat akan suara gemerisik daun di hutan, perasaan aman yang ia rasakan di bawah perlindungan Sancha, dan kedamaian yang hadir ketika mereka bersama. Harta yang ia miliki tak mampu menghilangkan rasa rindu yang mendalam untuk kembali ke hutan, untuk bertemu dengan sahabatnya yang sejati. Suatu malam, saat Budi duduk sendirian di ruang kerjanya, tatapannya kosong memandang jendela yang menghadap keluar kota. Hatinya dipenuhi oleh kerinduan yang tak terungkapkan. Ia merasa bahwa meskipun ia telah mencapai puncak kesuksesan, ada bagian dari dirinya yang hilang. Ia tidak bisa mengabaikan perasaan itu. Perasaan untuk kembali ke hutan, untuk menemui Sancha, dan untuk merasakan kembali kebahagiaan yang sederhana namun tulus yang mereka bagikan di masa lalu. Dengan penuh tekad, Budi membuat keputusan besar yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Ia memutuskan untuk kembali ke hutan Sumatera, bukan untuk mencari kekayaan atau kemewahan lebih lanjut, tetapi untuk bertemu dengan sahabatnya yang telah mengubah hidupnya, untuk mengembalikan sebuah bagian dari dirinya yang telah hilang. Budi tahu bahwa perjalanan ini bukanlah untuk mencari harta atau kesuksesan lebih lanjut, tetapi untuk menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang sejati, yang hanya bisa ia temukan dalam pelukan sahabat yang setia. Ia percaya bahwa meskipun hidupnya telah berubah drastis, kenangan tentang Sancha tidak akan pernah pudar. Budi berharap, suatu hari nanti, ia bisa kembali ke tempat di mana semuanya dimulai, untuk kembali merasakan arti sejati dari persahabatan dan cinta yang tak tergantikan. Ia berjalan dengan hati yang penuh harapan. Meskipun ia tidak tahu apakah Sancha masih ada di sana atau tidak, tetapi satu hal yang pasti, kenangan itu akan selalu hidup dalam dirinya. Bertahun-tahun setelah perpisahannya dengan Sancha, Budi akhirnya memutuskan untuk kembali ke hutan Sumatera. Namun kali ini, ia bukan datang sebagai seorang anak yatim yang melarikan diri dari kenyataan, melainkan sebagai pria yang telah meraih kesuksesan dan kekayaan. Meskipun hidupnya telah berubah total, rasa kerinduan yang mendalam kepada sahabatnya yang telah lama hilang tidak pernah padam. Keputusan untuk kembali bukan didorong oleh keinginan untuk mengulang masa lalu atau mencari sesuatu yang telah hilang, tetapi oleh sebuah janji yang ia buat dalam hati, untuk menemukan Sancha dan mempertemukan kembali dua sahabat yang telah terpisahkan oleh waktu dan takdir. Budi kembali dengan hati yang penuh harapan, meskipun ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Hutan Sumatera yang dulu dikenalinya kini terasa asing dan lebih lebat dari yang ia ingat. Namun, tekadnya tidak goyah. Dengan setiap langkah yang ia ambil, Budi merasakan semangatnya bangkit kembali, seperti saat-saat dulu bersama Sancha. Walaupun usianya kini sudah jauh lebih dewasa, perasaan seperti seorang anak yang penuh harapan masih ada di dalam hatinya. Setiap langkahnya menuju hutan, semakin dalam kerinduannya kepada sahabatnya yang begitu luar biasa. Apakah Sancha masih hidup? Apakah ia akan bertemu dengan sahabat sejatinya lagi? Semua pertanyaan itu mengisi pikiran Budi. Namun ia tidak bisa menahan perasaan untuk mencoba. Sesampainya di pinggiran hutan, Budi teringat dengan jelas tempat pertama kali ia bertemu Sancha. Tempat yang dulu terasa sangat asing baginya, kini menjadi saksi bisu dari kisah yang tak terlupakan. Di sana, di tengah hutan yang penuh dengan keheningan, Budi memanggil nama sahabatnya dengan suara yang bergetar.
berharap agar suara itu bisa menembus kedalaman hutan. "Sanca!" panggil Budi, meskipun ia tahu bahwa kemungkinan Sanca masih berada di sana sangat tipis. Waktu telah berlalu, dan dunia telah berubah. Namun, dalam hatinya, ia percaya bahwa ikatan yang mereka miliki tidak akan hilang begitu saja, meskipun jarak dan waktu telah memisahkan mereka. Budi duduk di tempat yang dulu sering mereka singgahi, di tepi sungai yang mengalir jernih. Tempat ini penuh dengan kenangan. Kenangan akan masa-masa sulit yang mereka lewati bersama, kenangan akan kehangatan dan kebersamaan yang mereka rasakan meskipun dunia di luar sana terasa dingin dan penuh dengan penolakan. Dengan hati yang penuh harapan, Budi menunggu. Waktu berlalu, dan meskipun tak ada jawaban, Budi merasa seolah-olah ada sesuatu yang menenangkan jiwanya. Keheningan itu seolah menjadi jembatan bagi perasaannya, mengingatkan bahwa dalam hidup, kadang-kadang kita perlu mencari kedamaian bukan di luar diri kita, tetapi dalam hati kita yang penuh dengan kenangan indah. Namun, saat Budi mulai merasa bahwa pertemuan itu hanyalah impian, tiba-tiba sebuah suara gemerisik terdengar dari balik pepohonan. Budi langsung berdiri, matanya terbelalak, dan hatinya berdebar kencang. Perlahan-lahan, tubuh besar yang dikenalinya dengan sangat baik muncul dari balik pepohonan, Sanca. Meski sudah bertahun-tahun, ular raksasa itu masih tampak sama, dengan mata yang tajam namun penuh kehangatan. Budi tidak bisa menahan air matanya yang jatuh. Dia merasa seluruh emosinya pecah saat melihat sahabat sejatinya berdiri di depannya, seperti tidak ada waktu yang pernah berlalu. Dalam momen itu, Budi tahu bahwa persahabatan mereka tidak akan pernah pudar, bahkan oleh waktu. Dengan air mata yang mengalir, Budi mendekati Sanca, yang kini tampak lebih tua namun tetap sama setia. Mereka saling mendekat, dan dalam keheningan itu, tidak ada lagi kata-kata yang perlu diucapkan. Hanya ada pelukan yang tak terucapkan di hati mereka, sebuah perasaan bahwa apa yang mereka miliki bersama, persahabatan yang tak tergantikan, adalah sesuatu yang lebih abadi dari segala hal yang bisa diberikan dunia. Mereka berdua, makhluk yang sangat berbeda, kini kembali bersama. Seolah dunia ini kembali memberi mereka tempat untuk saling menjaga dan menghargai satu sama lain.